Belum juga, tapi ya itulah potret kemiskinan. Tapi terus terang sampai sekarang saya belum punya jurus, jadi saya belum bisa ngomong. Kan kebanyakan dari mereka kan di luar Jakarta ya Pak ya? Iya. Atau mungkin akan Iya, saya belum punya jurus, jadi saya belum bisa ngomong. Berarti kalau yang tentang plat D itu nggak mempermasalahkan ini ya Pak ya, tentang penggunaan plat B1? Ya lah, sekarang nomor saya berapa itu? Nomornya berapa? 1161 Pak. 11 Kalau yang 1123. Ya enggak yang apa-apa. lain Pak 1961. Saya enggak apa-apa. Apa sih? nggak mau B1 DKI ya? Ya pokoknya saya diberi, mau nggak diberi juga nggak mau nomor 1000 lah, nomor 2000 nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau saya, hah? Mobil ya Pak. Nah yang penting kemana-mana bisa sampai. Ya. Ya. Teman-teman sekalian yang saya hormati, kita akhiri acara ini dan sekali lagi untuk menjadi perhatian kita semua, para SKPD, para asisten, dengan kemudian apa yang sudah menjadi arahan dan kebijakan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur pada sore hari ini. Terima kasih atas kerjanya dan khusus para kepala SKPD dan para asisten tinggal di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tadi pagi sudah, siang sudah. Rapat apa nih Pak tadi Pak? Rapat biasa memang tiap hari rapat. Ya pengarahnya untuk kerja 2013 toh. Masalah-masalah yang kecil-kecil secara detail kita ya mulai kita rubah. Hal yang kecil sampai yang detail lah kita rubah semuanya. Seperti apa? Seperti apa saja? Ya urusan-urusan kecil-kecil, urusan kalau kerja itu harus detail. Misalnya apa masalah ya ada terminal bayangan lah yang sudah bertahun-tahun itu nggak hilang, harus hilang, misalnya seperti itu. Ada masalah trotoar yang naik turun, yang tidak bisa flat bagus, ya, kecil-kecil lah, urusan kecil-kecil. Tapi saya terbiasa kerja detail, jadi harus saya tekankan bahwa itu harus, itu aja. Menurut beberapa survei 80% di Jakarta itu tidak memiliki kuota 8, tanggapannya gimana? Ini baru disiapkan pergub yang memaksa nanti semua gedung, semua kantor, semua
perumahan, semua apartemen harus ada. Langkah konkretnya Kita nanti juga menyiapkan anggaran untuk sumur resapan, tapi bukan sumur resapan yang hanya semeter 2 meter dalamnya, yang 150 sampai 200 meter ke bawah, sehingga nanti mempengaruhi kualitas air tanah. Itu yang kita paksa. Ini tadi juga sudah kita sampaikan untuk segera dibuatkan pergub. Kalau dulu pergubnya hanya sumur resapan kecil yang semeter, nggak ada artinya kalau itu. akan dibuat baru atau Baru diperbarui dan langsung dipaksa. Dan setiap IMB kemarin juga sudah saya sampaikan ke yang membuat IMB itu Dinas Tata Ruang dan P2B juga setiap mengeluarkan IMB tercantum harus jumlahnya berapa, setiap meter berapa, jumlah sumur resapannya berapa, ada semuanya nanti. Detail komplit, tapi pergubnya baru disiapkan. Pak Jokowi, sekarang perkembangan pembangunan tol dalam kota akhirnya gimana Pak? Enam ruas tol dalam kota. Nggak tahu. Kan sudah masuk ke APBD Pak. Belum? Apa APBD? Bukan APBD itu. Sampai sekarang saya belum dipresentasi, jadi saya mau komentar apa. Saya sudah suruh kemarin presentasi, tapi sampai sekarang belum. Terus itu jadinya gimana Pak? Apakah akan disanksi? Ya nggak tahu. Saya belum dipresentasi, gimana saya mau jawab? Dari mana kemana nggak ngerti, untuk mobil pribadi atau untuk elevated bus juga nggak ngerti, ya Kak saya jawab apa? Nggak tahu saya. Belum tahu. Realisasi gorong-gorong raksasa gimana Pak? Gorong-gorong raksasa realisasinya kapan Pak? Ini masih proses payung hukum supaya segera bisa diputuskan, payung hukumnya harus ada. Pak, soal kereta bandara itu kan rencana operasi 2014. Kereta bandara, pembangunan kereta bandara itu kan Kereta bandara mungkin akhir tahun ini atau apa tahun 2014 ya. Iya, sudah bicara intens. Nanti kita masalah tiketing pun juga sudah mulai kita bicarakan. Moga-moga tahun inilah tiketing, jadi satu tiket untuk kereta dari bandara kereta turun di Dukuh Atas, turun ke busway satu tiket. Itu terintegrasi dengan bus itu? Terintegrasi, tiketnya aja sama. Pembagian itunya gimana Pak? Pembagian share-nya antara PT KAI dengan... Masalah manajemen gampang. Persentasenya Enggak lah, nantilah gampang. Itu masalah manajemen, pembagian manajemen seperti itu mudah, enggak sulit. Ya. Melibatkan konsorsium. Ya, ada Pemprov investasi nggak Pak di situ Pak? Tanda gimana? Payung hukumnya berupa apa Pak? Payung hukumnya itu berupa Apanya? Enggak tahu. Saya baru perintah kok. Ya nanti biro hukum lah, tanya biro hukum. Saya enggak tahu. Pak, itu nanti kalau Ya payung hukumnya mungkin ya RPJMD itu kan payung hukum, RDTR itu payung hukum. Tapi yang lain enggak tahu payungnya. Yang paling penting kalau Pak Sujan nggak bocor gitu aja payung. Melibatkan konsorsium Cina Pak. Melibatkan konsorsium konsorsium Cina. Dari Nggak tahu. Mau terserah lah, mau investornya mau siapa, mau pakai bank apa ya. Yang paling penting kan bisa dimulai 2013. Segera dilaksanakan. Pak Jokowi. Nah, kalau payungnya rampung ya langsung mulai pemprakarsa persentase segera diputusin. Kira-kira berapa lama Pak proses untuk payung hukum itu sampai bisa? Tanya bagian hukum, biro hukum. Ya Pak tahu. Jokowi. Pokoknya saya minta dalam bulan-bulan depan sudah harus selesai semuanya. Jadi mulainya Saya minta. Pak Jokowi untuk di tunnel itu bakal adopsi persis seperti yang di Malaysia nggak Pak? Apa? Untuk di tunnel bakal adopsi persis seperti yang di Malaysia nggak Pak, smart tunnel itu? Tambahan, ada tambahannya. Ada tambahannya, tapi Ya, kan di sana kan hanya untuk banjir dan apa itu? Kendaraan dan tol, banjir dan tol. Di sini ditambahi kan untuk utilitas yang lain. Kabel telepon bisa masuk tapi sewa. Dan listrik bisa masuk sewa. Terus untuk air PDAM itu pipa itu bisa masuk ke sana. Kemudian air limbah bisa masuk ke sana. Pak, ini kan
Apalagi? Pak, untuk Smart Tunnel ini kan untuk Smart Tunnel ini kan 2007 dibangun, lalu sekarang ini terjadi banjir lagi di Malaysia. Ini gimana Pak? Berarti kan bisa dibilang ini proyek ini gagal. Smart Tunnel apa yang di tunnel yang di Indonesia mau? Ya enggak dong, di sana udah beberapa tahun nggak banjir. Pasti yang namanya serapan ke air tanah itu makin lama makin kejar-kejaran gitu loh. Di sini sekarang ada 78 titik banjir. Diemin aja. Nanti tahun depan mesti tambah 3 atau tambah apa. Diemin aja, nanti tahun depannya lagi tambah. Ini kita kejar-kejaran dengan itu. Di negara yang lain pun dulu nggak pernah ada banjir. Nah, sekarang memang karena permukaan tanah tertutup semen, tertutup aspal, nggak ada resapan ke bawah. Problemnya itu bukan karena di tunnelnya itu nggak jalan, nggak seperti itu. Berapa titik banjir Pak kalau di tunnel di nggak tahu. Pak? Untuk berapa titik banjir kan dari 78 berapa titik banjir? Nggak tahu, tanya nanti yang lah itu sangat teknis, nggak ngerti saya. Nanti setelah rampung nanti kita bisa jelasin semuanya. Kalau sudah masuk ke saya, itu belum masuk ke saya, jadi saya nggak bisa jelasin. Pak, yang mega proyek DKI kan banyak kan tahun 2013 Pak. Kalau nanti mulainya barengan apa nggak sih? Gila, Pak, nunggu 20 tahun lagi. Berarti tetap mulainya semua tahun ini? Ya, Pak, nunggu 20 tahun yang akan datang saja. Ada ininya misalnya kan MRT jalan. Ya, kalau kerja terintegrasi, ini sebagai integrated program, ya mesti sudah dihitung. Kalau berani memulai, nanti sudah ada kalkulasi. Kalau ada yang terganggu, ya mestinya ada proyek ya kayak sekarang di mana yang Casablanca ya mesti terganggu. Namanya proyek. Berarti itu kejutannya Pak buat nanti akhir Januari. Kira-kira itu kejutannya buat akhir Januari. Kejutan? Apa kejutan? Kan Bapak janjiin kejutan Pak. Kapan akhir Januari? Iya, 22 Januari Pak. Ya, cukup. Terima kasih. Pak, minta tanggapan sedikit soal belusukannya Pak SBY Pak. Belusukannya Pak SBY ke ke Tanjung Naga. Tadi Pak SBY belusukan ke Teluk Naga. Nah, tanggapan Bapak gimana? Ke Teluk Naga. Kampung nelayan Pak di Tangerang. Kampung nelayan di sampai ngasih uang 100 juta gitu. Nah, banyak pengamat bilang itu kan niru kayak Bapak. Nah, nggak mau komentar. Enggak, tanggapannya aja Pak soal belusukan presiden ini Pak. Enggak. Tentang kartu sehat. Kartu sehat. Iya, sejauh ini apakah kayak mungkin di daerah Pancor, apakah sudah merata Pak pembagiannya Pak? Belum, ini kan masih ini dimulai lagi ini tahun ini terus karena kan itu yang miskin sama yang rentan miskin itu kan 4,7 juta, hampir 42% dari penduduk DKI. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang sekarang masih menggunakan surat keterangan tidak mampu tuh Pak ya, tapi memiliki kesulitan untuk melakukan pengobatan? Ya, yang namanya sistem yang dulu memang rumit dan sulit sehingga kita siapin kartu Jakarta Sehat ini supaya lebih simpel, lebih sederhana. Sakit sudah pakai kartu langsung datang ke rumah sakit atau ke puskesmas langsung. Memang itu lebih sederhana. Ya, sambil menunggu dapat kartu Jakarta Sehat. Untuk penderita penyakit yang mungkin akut Pak seperti leukemia atau kanker itu bagaimana Pak? Ya, dapat. Nah, kebetulan kami dari Kompas TV ini ada masyarakat dari Pancoran yang memberikan informasi. Ya, datang aja langsung lah ke Dinas Kesehatan. Nanti biar diberi prioritas. Ya. Diberikan prioritas. Baik, terima kasih Pak Jokowi. Sama. Mesin bornya itu memang yang punya kan baru yang Jerman. Ada yang dari China juga ada yang dari Korea, tapi yang paling memang dari Jerman itu. Untuk mesin bornya ini bukan anunya loh ya. Tapi nanti ya menggunakan mesin yang mana juga kita nggak ngerti ya, kok investor terserah investor. Untuk teknologi lainnya Pak, kalau tadi kan teknologi lainnya nanti akan menggunakan apa? Ada pilihan-pilihan apa? Nggak ada teknologinya, ya hanya teknologi itu aja, teknologi yang membuat terowongan itu, teknologi apa lagi? Terowongan itu sendiri nantinya akan ada pilihan negara-negara mana aja Pak? Untuk apa teknologi yang akan dipakai di negara-negara mana aja Pak? Nggak tahu, terserah investornya.
investornya ada 3 yang terserah investornya. Kalau investornya mau menggunakan yang ini ya silakan, asal dari sisi teknisnya, teknologinya juga memang layak, kenapa tidak? Tadi kan Bapak bilang kalau ada di tunnel juga ada potensi untuk nambah titik-titik banjir lagi. Itu cara antisipasinya gimana Pak supaya ya itu di tunnel itu untuk mencegah supaya titik banjir itu kita dahului dulu. Jangan kita, kalau konvensional sudah berpuluh-puluh tahun toh. Berapa tahun coba hitung? Nggak tahu Pak. Ya lah iya, masih 78 titik ya, sampai kapan pun ya nggak akan rampung-rampung. Kalau kita hanya konvensional saja, karena ini memang masalahnya ini masalah besar. Ya kan? Jadi kalau 2 bulan minta hilang ya. Oke Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Sudah 50 tahun aja belum beres. 2 bulan suruh hilang. Jokowi tentang pemasangan CCTV di kelurahan dan camat yang dimonitor sama Bapak itu udah sampai mana? Ini berjalan terus kemarin, udah. Udah mulai Pelaksanaan saya nggak ngerti itu di Pak Wagub ya, Pak Basuki, Pak Ahok aja. Saya serahin Pak Ahok itu. Terima kasih Pak. Sore.